Memilih wakil rakyat, apa saja yang perlu dipertimbangkan? Bersama saya, Budi WKR, Wahana Kedaulatan Rakyat di channel Wong Kutha Miring, Demangan, Kota Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sejahtera bagi kita semua, serta salam Nusantara. Saudara-saudara, tahapan pemilu sudah mulai terasa. Saat ini partai-partai mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke KPU. Berbagai jurus, kiat, metode caleg bergerilya ke masyarakat mulai dilakukan guna mencari simpatik untuk mendapatkan pundi-pundi suara nantinya. Ini wajar, fenomena ini biasa dilakukan. Semua caleg yang tadinya acuh tak acuh, tidak peduli terhadap lingkungan, tiba-tiba saja menjadi sok perhatian, sok peduli, menjanjikan ini, itu, dan sebagainya. Lalu bagaimana kita seharusnya? Sebagai pemilih yang cerdas, kita harus dapat memilih yang terbaik agar tidak menyesal di kemudian hari. Saya Budi WKR memberikan tips agar kita tidak salah memilih mereka yang nantinya mereka itu merupakan representasi dari kita. Bahasa sederhananya adalah wakil kita dalam menentukan arah kebijakan 5 tahun ke depan. Pertama, sebaiknya caleg-caleg yang pernah bermasalah terhadap hukum atau mantan napi narapidana, terutama kasus-kasus krusial, misalnya eks-koruptor, eks-pengguna narkoba, eks-penjahat seksual terhadap anak dan perempuan, dan lain-lain, kita hindari saja untuk dipilih. Walaupun dalam peraturan KPU nomor 31 tahun 2018, mantan napi diperbolehkan menjadi caleg dengan syarat mengumumkan secara jujur kepada masyarakat. Namun, menurut saya, ini sudah cacat moral dan cacat integritas. Bibit-bibit kriminalitas telah dimiliki. Kalau diberikan kekuasaan atau kewenangan, dapat semakin berkembang embrio-embrio yang pernah melekat kepadanya. Untuk itu, hindari atau skip saja orang-orang yang caleg yang bermasalah, yang pernah bermasalah seperti ini. 2. Cermati rekam jejaknya. Ini sangat mudah di era digital seperti sekarang ini, mencari riwayat hidup caleg yang akan kita pilih, apalagi petahana di daerah kita sendiri. Cermati, apakah selama ini mereka memberikan kontribusi kepada lingkungan, perhatian terhadap konstituen, ide, gagasan untuk kemajuan pemerintah daerah. Kalau itu tidak pernah dilakukan, tinggalkan saja, ganti pilih yang baru. Namun juga jangan terkecoh dengan yang belum pernah jadi. Kenali program-programnya apakah realistis atau tidak. Dan terlebih penting yaitu amati bagaimana selama ini berperilaku atau kepedulian terhadap lingkungan. Pengalaman organisasinya. Apakah calon legislatif tersebut menjadi sumber solusi atau malah menjadi sumber permasalahan pada lingkungan. Berikutnya yaitu kenali kapasitasnya. Apakah caleg tersebut mempunyai kapasitas maupun integritas dalam kemasyarakatan. Jangan terkecoh dengan nama besarnya saja. Misalnya
seorang artis, pengusaha besar, dan lain-lain. Orang-orang yang demikian ini hanya akan duduk di kursi empuknya DPR untuk samben, gagah-gagahan, berpotensi tidak memikirkan kebutuhan rakyat. Contohnya, DPR dari artis makin menambah jam tayang keartisannya daripada memperjuangkan masalah kerakyatan. Atau pengusaha semakin menambah pengaruhnya untuk kepentingan perusahaannya, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka ini dimanfaatkan partai-partai untuk mendongkrak memperoleh suara dari kepopulerannya saja. Kapasitas tidak begitu diperhitungkan oleh partai, tapi yang penting dapat suara banyak. Itulah salah satu kecerobohan partai yang hanya mengedepankan kuantitas bukan kualitas. Demikian saudara-saudara, kiat dari WKR Wahana Kedaulatan Rakyat guna mempertimbangkan kepada siapa kita nanti akan memilih. Sadar nggak, kita ini sering dijadikan alat oleh mereka yang didatangi 5 tahun sekali, kemudian kita tidak dikenal lagi oleh mereka setelah mendapatkan tujuan mereka terpenuhi atau tercapai, yaitu mendapatkan empuknya kursi DPR yang dengan fasilitas yang mereka inginkan. Tentu saja tips ini tidak hanya ini, tetapi masih banyak lagi. Namun saya kira secara garis besar ini yang perlu menjadikan pertimbangan. Saya Budi WKR, salam demokrasi tanpa korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.